Tiga hari usai pemakaman bapaknya, Syahrul berniat menemui ibunya yang sedang beristirahat di ruang keluarga. Saat itu kebetulan juga ada Bibi Lasmi. Langkah Syahrul terasa berat ketika melihat wajah ibunya yang semakin tua dimakan usia. "Bu, Syahrul mau bicara," ucap Syahrul saat berada di depan ibunya. "Ada apa, Rul?" "Bagaimana kalau aku merantau seperti saran Wahyu waktu itu, Bu?" "Kamu sudah yakin?" tanya ibunya dengan tatapan khawatir. "Sudah, Bu, tapi aku bingung. Kalau aku merantau, Ibu sama siapa?" Bibi Lasmi yang sejak tadi menyimak seketika menyahut, "Ibu sama aku saja, Rul. Kamu tidak perlu khawatir." Syahrul menatap wajah bibinya yang juga sudah mengeluarkan tanda-tanda penuaan. Mendengar ucapan dari bibinya membuat dia terdiam. Syahrul bukan tidak percaya dengan bibinya, tetapi dia juga memikirkan nasib bibinya yang sudah lama ditinggal mati oleh suaminya. Bibinya masih ada tanggungan 2 anak. Dia merasa kasihan kalau bibinya harus menanggung ibunya juga. "Kamu tidak perlu khawatir, Rul. Bibi bisa kok merawat 2 anak sekaligus ibumu." Bibi Lasmi seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Syahrul. Syahrul kembali menatap bibinya. "Memangnya bibi tidak keberatan? Masih ada Fandi dan Imron juga loh," tanya Syahrul seolah ingin meyakinkan hatinya. "Tenang saja, bibi sudah biasa seperti ini. Yang penting kamu bisa bekerja dan mencarikan uang untuk ibumu. Soal ibumu di sini, biar bibi bantu, Rul." Mendengar itu, kemantapan hati Syahrul sudah terisi penuh. Dia pun pamit ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya untuk dibawa merantau. Tidak lupa dia juga menghubungi Wahyu. Sorenya Wahyu datang ke rumah. Dia memberitahu semua informasi tentang tempat kerja yang harus Syahrul datangi. Dia juga memberi bekal pengalamannya supaya Syahrul tidak tersesat. Mereka mengobrol sampai selepas maghrib. Barulah Wahyu mengajak Syahrul ke stasiun. Ternyata Wahyu sudah memesankan tiket kereta sehingga Syahrul hanya tinggal naik dan mencari nomor bangkunya saja. Kereta yang Syahrul tumpangi akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, dia melihat tiket kereta. Jarak kampung halaman ke kota yang ia tuju memakan waktu sekitar 1,5 jam. Lumayan jauh juga ya. Kalau naik motor pasti lebih lama, gumam Syahrul sambil membayangkan jauhnya. Syahrul akhirnya sampai di stasiun tujuan. Sesuai dengan arahan dari Wahyu, Syahrul langsung mencari ojek di sekitaran stasiun. Ketika tengah mencari, dia menemukan satu tukang ojek yang masih mangkal. Tukang ojeknya berkacamata dan berumuran sekitar 50 tahunan. Syahrul pun memesan ojek itu dan menunjukkan alamat yang tadi Wahyu tuliskan di kertas kecil. "Ini mah ke pabriknya Pak Herman, Mas. Ayo, aku antar," jawab tukang ojek sambil tersenyum. "Memangnya pabriknya terkenal ya, Pak?" tanya Syahrul penasaran. "Hampir semua orang di sini kenal, Mas. Pabrik kerupuk Pak Herman, kerupuknya enak, Mas. Jadi orang-orang pada kenal." Syahrul akhirnya tahu dia akan bekerja di pabrik kerupuk. Karena sejak tadi Wahyu kelupaan memberitahu pabrik apa. Syahrul pun juga tidak tanya, karena dia siap bekerja apa aja asalkan bisa menghasilkan uang kok. Sepanjang perjalanan Syahrul memilih diam karena kelelahan. Sesekali dia berbicara karena menjawab pertanyaan dari tukang ojek. Jarak stasiun dan pabrik milik Pak Herman tidak terlalu jauh, cukup 15 menit. Mereka akhirnya sampai di sana. Syahrul membayar tukang ojek tadi, lalu masuk ke halaman pabrik. Saat berada di depan gerbang, ada 2 orang menghentikannya. 2 orang itu bertubuh besar dan memakai baju hitam. "Ada perlu apa datang ke sini?" tanya salah satu dari mereka. "Mau bertemu dengan Pak Herman. Saya Syahrul, temannya Wahyu," jawab Syahrul gugup karena takut melihat tubuh kekar 2 orang itu. 2 orang itu meminta Syahrul untuk menunggu dulu. Salah satu dari mereka terlihat masuk ke dalam. Syahrul yang sedikit bosan memandangi pabrik yang ada di hadapannya itu. Pabriknya tidak terlalu besar, tetapi terlihat beberapa wajan dan alat pengepresan di sana. Baru saja Syahrul ingin mengamati lebih lama pabrik tersebut. 2 orang itu memintanya untuk masuk. Dia pun mengangguk, lalu berjalan mengikuti mereka.
Saat berjalan masuk, pandangannya tidak lupa beredar ke seluruh penjuru. Dia amati keadaan pabrik kerupuk yang katanya sangat terkenal itu. Ketika pandangannya mengarah ke lantai 2, jantung Syahrul terasa hendak lepas. Dia melihat putih-putih bersandar pada salah satu tiang penyangga. Apa itu? Kok bentuk-bentuknya mirip sekali seperti pocong? Batin Syahrul. Tubuhnya seketika merinding dan langkah kakinya terasa berat saat bayangan putih-putih perlahan membentuk seperti pocong. Syahrul yang ketakutan seketika menundukkan kepala. Dia tidak mau melihat bayangan itu lagi. "Ini orangnya, Pak," ujar salah satu dari 2 orang itu. Syahrul yang tidak melihat ke depan terus berjalan hingga menabrak mereka. Maaf. Buru-buru Syahrul meminta maaf karena mereka tampak ingin melayangkan pukulan kepadanya. Ketika Syahrul mengangkat wajahnya, dia melihat Pak Herman untuk pertama kalinya. Tubuh Pak Herman gempal dan perutnya lumayan agak besar. Dia juga berkumis. Syahrul menduga jika juraganya itu sangat sadis. "Kamu temannya Wahyu?" tanya Pak Herman sambil menatap matanya. "Benar, Pak," jawab Syahrul gugup. Usai mendengar jawaban itu, Pak Herman meminta kedua orang yang bertubuh besar itu untuk pergi. Barulah Pak Herman mengajak Syahrul masuk ke rumah kecil yang ada di dalam pabrik. "Kamu pernah bekerja sebelumnya?" tanya Pak Herman ketika mereka sampai di rumah itu. "Sudah, Pak, tetapi hanya serabutan saja," jawab Syahrul. Pak Herman hanya menanggapinya dengan anggukan dan langsung duduk di kursi kerja. Syahrul yang bingung hanya dia mematung. Dia tidak berani lancang duduk di sofa yang berada persis di depannya. "Duduk saja, tidak apa-apa, jangan sungkan," pinta Pak Herman ketika melihat Syahrul masih berdiri. Syahrul mengangguk dan langsung menjatuhkan diri ke sofa itu. Ternyata sofanya masih tergolong empuk dan terawat. Dia kira sofa itu sudah tidak pernah dipakai dan banyak debunya. "Oh ya, karena kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, otomatis langsung aku terima. Bagaimana? Kamu sudah siap kerjakan besok?" tanya Pak Herman sambil memutarkan kursi kerjanya. "Siap, Pak," Syahrul menjawab sambil mengangguk mantap. "Nanti kamu tinggal di kos-kosan yang ada di sebelah pabrik ini. Di sana sudah ada 6 karyawan lain. Tenang saja, mereka juga baru semua," ucap Pak Herman. Syahrul lagi-lagi hanya merespon penjelasan itu dengan anggukan. "Satu lagi, apa kamu siap kalau dipindahkan ke pabrik yang ada di kota lain?" tanya Pak Herman sambil mendekatkan wajahnya. Syahrul seketika menjadi gugup. Dia pun hanya mengangguk dengan memundurkan sedikit wajahnya karena takut. "Bagus, berarti kamu sudah siap bekerja. Ayo, sekarang aku antar ke kos-kosan," pinta Pak Herman sambil berjalan keluar dari rumah kecil tersebut. Sepanjang perjalanan keluar dari pabrik, Syahrul kembali penasaran dengan apa yang dia lihat tadi. Dia edarkan pandangan ke seluruh bagian pabrik, dan saat melihat ke lantai 2, lagi-lagi bayangan putih itu muncul. Syahrul pun cepat-cepat menundukkan kepalanya. Syahrul yang ketakutan mencoba berjalan sejajar dengan Pak Herman. Pak Herman sempat meliriknya, tetapi tidak berkomentar apa-apa. Mereka terus berjalan sampai keluar pabrik. Saat berada di gerbang, Syahrul mengira akan diantar oleh 2 orang bertubuh besar itu. Ternyata tidak. Pak Herman sendiri yang mengantarkannya sampai ke kos-kosan. Tumben sekali, ada juragan yang mau mengantar dan repot sendiri, batin Syahrul sambil terus mengikuti kemana Pak Herman melangkah. Mereka masuk ke halaman yang memiliki beberapa kamar. Halaman itu tampak sepi sekali. Pak Herman menuju salah satu kamar yang berada paling pojok. Ketika sampai di depan pintu, dia mengetuknya. Baru saja selesai mengetuk, pintu kamar itu terbuka. Seorang laki-laki seusia Syahrul keluar. Pak Herman, ada perlu apa malam-malam datang ke sini?" Orang itu langsung menyalami Pak Herman. "Ini ada karyawan baru, namanya Syahrul. Tolong ya, dikasih tahu di mana kamarnya dan jam kerjanya besok." Pak Herman pun mengenalkan Syahrul pada laki-laki yang ternyata bernama Usman. "Baik Pak, kenalin, aku Usman Mas." Usman mengajak Syahrul berkenalan sambil menjabat tangan. "Aku Syahrul Mas,"
jawab Syahrul sambil menjabat balik tangan Usman. Usai berkenalan, Pak Herman pamit karena harus pulang. Usman dan Syahrul mengantar sampai ke depan gerbang. Saat tubuh Pak Herman tidak terlihat, Usman mengajak Syahrul masuk. Usman orangnya enak, dia langsung bisa akrab dengan Syahrul. Tidak lupa, dia juga memperkenalkan Syahrul pada karyawan lain. Ada Asep, Teguh, Budi, dan Ridwan. Nah, kamu bisa milih kamar yang kosong. Kamu pilih saja terserah. Di sini memang dikhususkan untuk karyawan. Bahkan kalau bosan, kamu juga boleh pindah-pindah, kata Usman sambil menunjukkan kamar mana saja yang kosong. Syahrul pun memilih kamar yang dekat dengan kamarnya Usman. Usman pun tidak keberatan dan malah senang karena mereka bisa mengobrol. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat dulu, kata Usman sambil berjalan ke kamarnya. Syahrul mengangguk lalu masuk ke kamar yang sudah dia pilih. Ketika berada di dalam, dia terkejut karena kamarnya sangat bersih. Tidak ada debu dan jaring laba-laba. Mungkin Usman dan karyawan lain yang membersihkannya, batin Syahrul sambil meletakkan tas dan barang-barang bawaannya. Dia juga menggelar kasur busa yang menempel di dinding dan memberinya spray yang dia ambil dari lemari. Setelah semua beres, Syahrul merebahkan tubuhnya di atas kasur itu. Rasanya enak sekali setelah seharian duduk di kereta, gumamnya. Karena jendela kamarnya lumayan besar, membuat angin dari luar masuk. Suasana kamarnya menjadi sejuk. Angin itu berhembus berkali-kali hingga mengenai wajahnya. Hal itu membuat Syahrul menjadi mengantuk. Kantuk semakin terasa kuat dan membuat Syahrul tertidur. Baru beberapa menit dia tertidur. Dia merasa ada yang menindihnya. Syahrul mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi malah terasa sakit. Syahrul membuka mata. Pandangannya mendadak menjadi putih semua. Saat mencoba menengok, lehernya terasa kaku. Syahrul ingin berteriak, tetapi bibirnya sulit dibuka. Syahrul menjadi ketakutan. Tanpa dia sadari, tubuhnya sampai berkeringat. Syahrul pun akhirnya menjadi pasrah. Beberapa menit kemudian, tepat di depan wajahnya, ada wajah rusak yang terikat kain kafan. Pocong, tolong. Barulah setelah melihat wajah pocong itu, Syahrul bisa berteriak dan menggerakkan tubuhnya. Nafas Syahrul tersengal-sengal sambil melihat sekitar. Ternyata kamar itu kosong dan tidak ada apa-apa. Dia masih terduduk ketakutan, seluruh tubuhnya dibasahi keringat. Beberapa menit kemudian, dia memilih keluar. Syahrul benar-benar takut. Sampai-sampai dia terus mengamati sekitar tanpa berhenti karena memastikan pocong itu tidak muncul lagi. Kok tengah malam begini masih di luar, Mas? Tanya Usman yang mengagetkan Syahrul. Cari angin saja, Mas, di dalam panas, jawab Syahrul dengan sedikit berbohong. Usman yang melihat keringat memenuhi wajah Syahrul langsung percaya begitu saja. Karena Usman tidak bisa tidur, dia mengajak Syahrul mengobrol. Mereka membicarakan tempat tinggal dan pengalaman kerja di pabrik kerupuk. Ternyata Usman sudah bekerja di pabrik kerupuk hampir 5 tahunan. Berarti pabrik ini hampir setiap tahun ganti karyawan, Mas, tanya Syahrul penasaran setelah mendengar cerita dari Usman. Iya, Mas, aku tidak tahu karyawan yang dulu-dulu dipindah di mana. Karena setelah mereka dipindah, nomor mereka tidak bisa dihubungi lagi, jawab Usman dengan raut wajah sedih. Tapi kenapa Mas Usman tidak pindah sendiri? Kalau soal itu aku tidak tahu, Mas. Padahal yang lain sudah dipindahkan. Usman bingung sendiri dengan keputusan Pak Herman yang tidak pernah memindahkannya. Syahrul dan Usman saling diam. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Syahrul mulai berpikir keras. Mungkin nasib dia akan sama dengan karyawan lain. 1 tahun lagi akan dipindahkan di tempat lain. Usman juga bercerita karyawan di sini semuanya baru, termasuk Syahrul, karena 6 karyawan sebelumnya juga sudah dipindahkan. Syahrul yang mendengar itu hanya mengangguk saja. Berarti setiap tahun harus ada 7 karyawan? Tanya Syahrul yang lagi-lagi penasaran. Benar. Usman mengangguk saat menjawab pertanyaan dari Syahrul. Usman yang sudah kecapean cerita mendadak diserang rasa kantuk. Dia pun pamit untuk tidur duluan. Syahrul mengizinkan dan kini dia sendirian di depan kamarnya. Dia melirik jam dinding dari bingkai pintu.
Ternyata masih jam 2 dini hari. Syahrul yang ketakutan karena melihat ada bayangan putih di bawah pohon mangga, memutuskan untuk masuk dan mengunci pintu kamarnya. Dia hanya duduk bersandar pada dinding dan menekuk kakinya. Syahrul tidak berani tidur karena takut bermimpi buruk lagi. Namun karena diam saja dan dalam keadaan bersandar, Syahrul tertidur lagi. Kali ini dia didatangi pocong yang berdiri persis di depannya. Wajah pocong itu tidak tampak. Syahrul mencoba berlari, namun lagi-lagi tubuhnya tidak bisa digerakkan. "Kamu siapa? Kenapa kesini?" "Pergi," pinta Syahrul sambil memejamkan mata karena ketakutan. Hampir 5 menit dia menutup mata. Pocong itu hilang. Syahrul terbangun seiring dia membuka mata dalam mimpinya. Dia masih kepikiran dengan apa yang dia alami. Kenapa sejak pertama kali datang ke sini selalu saja ada pocong yang mendatanginya? Syahrul akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi. Ketika mendengar suara azan subuh, Syahrul baru bisa tidur dengan tenang. Namun dia hanya bisa tidur tenang selama 2 jam saja, karena jam 8 Usman membangunkannya. "Sudah jam 8 mas, ayo berangkat," teriak Usman sambil mengetuk pintu kamarnya. Syahrul bangun dan terkaget, ternyata dia ketiduran. Dia pun buru-buru keluar. Usman sudah siap berangkat, begitu juga dengan kelima temannya. Maaf, aku ketiduran." Syahrul yang merasa tidak enak meminta maaf pada mereka. Mereka memaklumi dan meminta Syahrul untuk buruan mandi. Syahrul langsung menuju kamar mandi dan mandi dengan cepat. Dia juga tidak sempat buang air besar karena takut membuat teman-temannya menunggu terlalu lama. 5 menit kemudian, Syahrul langsung masuk ke kamar untuk ganti. Barulah setelah itu mereka berangkat bersama ke pabrik. Ketika sampai di pabrik, Pak Herman memberitahu tugas mereka masing-masing. Syahrul mendapat bagian membuat adonan kerupuk dengan Asep. Usai mendapat pengarahan, mereka langsung ke tempat kerja masing-masing. Asep mengajak Syahrul ke belakang karena tempat pembuatan adonan ada di belakang. Mereka sampai di tempat pembuatan adonan. Asep mengajak Syahrul mempersiapkan peralatan dan bahan-bahannya. Ketika semua sudah terkumpul, hanya tepung saja yang belum ada. Asep yang tahu tempatnya mengambil tepung tersebut di depan. Syahrul menjadi sendirian di belakang. Mulanya semua baik-baik saja, namun lama-lama tubuhnya mendadak merinding. Syahrul yang duduk di dekat jendela berpindah. Keberaniannya mendadak luntur, apalagi saat hidungnya mencium bau amis seperti darah. Syahrul yang takut sekaligus sedikit penasaran mengedarkan pandangan ke sekitar. Namun matanya tidak menemukan apa-apa di sana. Tubuh Syahrul menjadi semakin merinding. Bau amis itu berubah menjadi busuk. Bau itu semakin menyengat sampai membuat Syahrul batuk-batuk dan perutnya mual. Dia lari mencari tanah kosong karena ingin muntah. Saat di tengah perjalanan dia bertemu dengan Asep yang sedang menggendong karung berisi tepung. "Mau kemana mas?" Asep bertanya karena penasaran melihat Syahrul tampak seperti menahan sesuatu. Wajahnya pucat dan kedua tangannya berada di atas perut. Syahrul yang sudah tidak bisa tahan hanya mengodenya dengan lambaian tangan. Ketika sampai di tanah kosong yang berada di belakang pabrik, Syahrul memuntahkan semua. 5 menit kemudian dia kembali. "Kamu sakit mas?" tanya Asep saat Syahrul sampai di sana. "Tidak mas, tadi aku hanya mencium bau busuk. Karena bau sekali aku tidak tahan dan perutku tiba-tiba mual," jawab Syahrul yang masih memegangi perutnya. Asep memilih memulai melakukan adonan. Dia tidak menanggapi apa yang sudah Syahrul ceritakan. Syahrul sedikit kecewa, namun dia buru-buru membantu temannya itu. Nyaris sepanjang mereka membuat adonan, Asep tidak berbicara. Baru ketika mereka pulang dan nongkrong, Asep berani bercerita. Kebetulan malam itu hanya mereka berdua saja yang keluar. "Minggu lalu, aku juga mencium bau busuk di tempat itu mas. Makanya tadi aku tidak mau membahasnya di sana karena takut." Asep memulai obrolan dengan menceritakan pengalamannya. "Hah? Beneran kamu juga mencium bau busuk mas?" tanya Syahrul yang terkejut dengan cerita dari Asep. Karena dia kira hanya dia yang menciumnya. Asep mengangguk. Tidak hanya itu saja. Asep juga cerita sering didatangi pocong di dalam mimpinya. Awal mula dia takut, namun lama-kelamaan malah menjadi terbiasa dan mimpi itu tiba-tiba hilang sendiri. Syahrul yang mendengar itu tercengang. Ternyata Asep juga mengalami hal yang sama.
"Kenapa ya kita mimpi begitu?" tanya Syahrul spontan. "Kamu juga mimpi didatangi pocong?" Asep yang tentu saja kaget langsung melayangkan pertanyaan itu. "Iya, makanya tadi pagi aku bangunnya telat karena semalam tidak bisa tidur," keluh Syahrul. Asep sendiri tidak tahu alasannya. Tetapi mungkin di tempat baru seperti tempat perantauan memang wajar jika sering mendapat gangguan semacam itu. Syahrul pun menerima dan setuju dengan pendapat temannya. Karena di tempat baru dia tidak mengenalinya, sehingga wajar hal-hal semacam itu sering muncul. Karena sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Syahrul yang mendengar cerita dari Asep sedikit lebih berani. Dia pun langsung memejamkan matanya karena sudah mengantuk. Baru saja tidur, Syahrul kembali bermimpi buruk. Kali ini tiba-tiba saja dia bermimpi lehernya diikat tali pocong. Syahrul menjadi kesulitan bernafas, sehingga kedua tangannya berusaha melepaskan tali itu. Namun tali pocong itu sulit sekali dilepaskan. Wajah Syahrul pun sudah membiru, dan ketika hampir kehabisan nafas, tali itu tiba-tiba terlepas. Syahrul terbangun dengan keadaan sesak nafas. Tubuhnya dibanjiri keringat. Mimpi itu terasa nyata. Karena di kamar merasa kesulitan bernafas, Syahrul memutuskan untuk keluar. Sementara itu, tidak terasa sudah hampir 1 tahun Syahrul bekerja di sana. Pak Herman ternyata baik sekali. Selama hampir 1 tahun itu, setiap malam Pak Herman datang membawakan makanan. Menunya pun berbeda-beda. Tidak hanya itu, dia juga sering memberi tambahan uang. Syahrul cukup senang. Meskipun selama itu pula mimpi itu selalu datang. Saat ini dia sudah memasuki bulan ke-10. Ketika baru pulang dari bekerja, Syahrul mendapat telepon dari ibunya. Ibunya mengabarkan kalau Pipi Lasmi meninggal. Kabar itu tentu mengejutkan. Syahrul pun pamit pulang untuk melayat. Pak Herman pun mengizinkannya. Syahrul pulang naik kereta yang sama seperti saat dia berangkat waktu itu. Sepanjang perjalanan, dia merasa sedih dan memikirkan nasib ibunya ke depan. Dia tidak tahu harus menitipkan ibunya ke siapa lagi. Setelah lama di perjalanan, Syahrul akhirnya sampai di rumah. Dia langsung bersambang ke rumah bibinya yang persis berada di samping rumahnya. Acara pemakamannya dipercepat. Usai pemakaman, Syahrul mengobrol dengan ibunya berdua saja di ruang tamu. "Bibi sudah tidak ada, Bu. Kalau Syahrul bekerja, Ibu sama siapa?" tanya Syahrul dengan penuh kekhawatiran. "Masih ada Bibi Tumini, Rul. Tapi Bibi Tumini tidak bisa merawat 3 orang sekaligus. Jadi kalau anak-anaknya Bibi Lasmi ikut kamu bagaimana?" Ikut aku?" Sontak Syahrul terkejut mendengar tawaran dari ibunya. "Hitung-hitung balas budi pada bibimu, Rul. Dia sudah merawat ibu dengan baik, Rul." Mendengar itu Syahrul terdiam. Apa yang ibu katakan ada benarnya juga. Toh adik-adik sepupunya itu juga sudah tidak ada orang tua. Jadi kasihan kalau tidak ada yang merawatnya. Syahrul mencoba menelpon Pak Herman dan meminta izin untuk membawa adik-adik sepupunya itu. "Tidak apa-apa, Mas. Kamu bawa saja. Kasihan juga kan mereka sudah tidak ada orang tua," jawab Pak Herman usai mendengar penjelasan panjang lebar dari Syahrul. "Baik, Pak. Terima kasih." Syahrul berterima kasih berkali-kali. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak menyangka kalau Pak Herman membolehkannya membawa Fandi dan Imron ke sana. Ibunya juga ikut senang saat mendengar langsung dari cerita Syahrul. Syahrul yang sudah mengantongi izin dari Pak Herman menyuruh Fandi dan Imron mengemasi barang-barangnya. Mereka yang berusia 15 dan 13 tahun sudah mengerti dengan apa yang Syahrul perintah. Tidak lupa, Syahrul juga mencabut sekolah kedua adiknya itu. Syahrul berniat memindahkan sekolah mereka ke tempat di mana dia bekerja. Setelah semua beres, Syahrul dan kedua adik sepupunya berangkat menggunakan kereta. Ketika sampai di kos, mereka disambut ramah oleh teman-teman. Syahrul merasa terharu dengan antusias mereka. Bahkan mereka sampai membantu Fandi dan Imron menata barang di kamarnya. Kamar Fandi dan Imron berada persis di samping kamarnya Syahrul. "Nanti kalian tidur di kamar ini ya," ujar Syahrul usai berterima kasih kepada teman-temannya. Fandi dan Imron mengangguk. Wajah mereka sedikit ketakutan karena baru saja tiba di tempat baru
yang belum mereka kenali sama sekali. Syahrul yang melihat wajah mereka merasa kasihan. Tetapi mau bagaimana lagi? Di kamarnya hanya cukup dia saja karena sudah penuh dengan barang-barang. Syahrul pamit balik ke kamar. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan kedua adik sepupunya. Dia khawatir kalau mereka ketakutan dan tidak bisa tidur seperti yang dia alami. Setibanya di kamar, Syahrul mencoba menenangkan dirinya. Dia berusaha berpikir positif sambil merebahkan tubuhnya di kasur. Angin yang berembus lumayan kencang membuatnya mengantuk. Sekitar tengah malam, Syahrul mendengar teriakan sangat keras. Suara itu membuatnya terbangun. Dia pun buru-buru keluar. Ternyata Fandi dan Imron. Mereka terlihat sangat ketakutan. Syahrul buru-buru memeluk mereka. "Ada apa? Kenapa kalian teriak-teriak?" tanya Syahrul yang ikut khawatir dengan keadaan mereka. "Kami melihat pocong di atas lemari," jawab Fandi dengan suara terbata-bata karena tampak ketakutan. Imron tiba-tiba menangis sendiri karena teringat dengan wajah dari pocong itu. Tak berselang lama, Asep dan Usman keluar. Mereka juga mendengar teriakan kedua adiknya Syahrul. Syahrul pun meminta mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. "Setelah Mas Syahrul pamit, kami tidur. Ketika tidur, kami mimpi buruk sampai terbangun. Waktu melihat di atas lemari, kami melihat ada pocong berdiri di sana dan wajahnya serem banget." Fandi cerita sambil menutupi wajahnya karena masih terbayang-bayang. "Kalian minum dulu, kuambilkan air putih," Asep menyahut sambil melangkah ke kamar untuk mengambilkan mereka air putih. Setelah mereka minum, Asep cerita. Dia juga sering bermimpi bertemu dengan pocong. Namun sudah 1 minggu ini dia merasa biasa saja. Lama-lama pocong itu sudah tidak mengganggu lagi. Karena masih malam, usai Asep bercerita, Syahrul mengajak kedua adik sepupunya itu ke kamar. Terpaksa malam itu mereka harus tidur berimpitan bertiga. Sampai pagi, mereka tidak bermimpi bertemu pocong lagi. Paginya, Syahrul pamit berangkat kerja. Fandi dan Imron yang takut sendirian di kos meminta izin untuk ikut. Syahrul bingung, tapi menurut Usman dan yang lain tidak apa-apa mengajak kedua adik sepupunya ke pabrik. Mereka pun berangkat ke pabrik seperti kemarin-kemarin. Ketika sampai di pabrik, Syahrul ketakutan ketika melihat Pak Herman sudah ada di depan pabrik seperti biasa. Dia takut kalau juraganya itu akan marah karena membawa Fandi dan Imron ke pabrik. Namun ketakutan itu luluh lantah. Dalam sekejap, saat Pak Herman menyapa dua adik sepupunya itu. "Namamu siapa, Dek?" tanya Pak Herman dengan penuh kelembutan. "Fandi, Om," jawab Fandi gugup. "Kalau aku Imron, Om," Imron menyahut setelah Fandi selesai memperkenalkan dirinya. Pak Herman pun mengajak Fandi dan Imron ke rumah kecil yang ada di pabrik di saat Syahrul serta yang lain mulai bekerja. Dia memperlakukan kedua anak kecil itu dengan baik. Pak Herman membelikan sarapan untuk mereka. Lalu siangnya dia membelikan jajan dan es krim. Fandi dan Imron yang semula takut menjadi sedikit tenang. Apalagi mereka boleh menggunakan semua peralatan yang ada di rumah itu. Selesai bekerja, Syahrul dan yang lain dipanggil ke rumah itu. Pak Herman memberi satu persatu uang sebesar Rp200.000. Syahrul kaget mendapat uang itu. Ternyata Pak Herman baik sekali. Setelah semua mendapat uang itu, Pak Herman meminta mereka kembali ke kos untuk beristirahat. Malamnya, Fandi dan Imron menceritakan semua kebaikan Pak Herman. Syahrul merasa terharu karena juraganya sangat baik. Selain suka memberi bonus, dia juga tidak pernah pandang bulu. Hampir 2 bulan berjalan, Syahrul dan yang lainnya merasakan kebaikan Pak Herman. Namun kini dia tampak was-was, karena menurut Usman setiap 1 tahun ada yang harus dipindah. Syahrul takut menjadi salah satu dari karyawan yang dipindah, karena hari ini tepat 1 tahun dia bekerja di pabriknya Pak Herman. Syahrul berangkat dengan perasaan takut dan khawatir. "Kalian sudah bekerja 1 tahun di pabrik ini. Sesuai yang sudah kalian dengar, salah satu atau mungkin semua akan dipindahkan. Namun karena saya senang dengan kerja kalian, saya perpanjang sampai 6 bulan lagi." Perkataan Pak Herman membuat Syahrul kegirangan. Akhirnya dia masih bisa bekerja dengan Pak Herman. Sepulang kerja, Syahrul melihat ada warung makan baru di dekat pabriknya. Syahrul mengajak kedua adik sepupunya mampir ke warung itu. Syahrul langsung memesan nasi telur goreng dan sayuran. Sedangkan Fandi dan Imron
memilih ayam goreng. Mereka makan dengan khidmatnya ketika pesanannya datang. Usai makan, pemilik warung yang ternyata orang daerah situ mengajak Syahrul mengobrol. "Baru kerja di pabrik itu, Mas?" tanya pemilik warung sambil menata beberapa piring berisi lauk di etalase. "Baru 1 tahun ini, Bu," jawab Syahrul. "Mas, apa nggak takut kerja di sana?" Syahrul tiba-tiba tersedak ketika mendengar perkataan itu keluar dari pemilik warung. "Takut kenapa, Bu? Memangnya ada apa?" tanyanya penasaran. "Loh Mas, selama 1 tahun ini belum pernah dengar Pak Herman itu memakai pesugihan. Setiap karyawannya akan ditumbalkan." Bibir Syahrul seketika menganga lebar. Matanya mendelik. Dia masih belum percaya dengan apa yang pemilik warung itu ceritakan. Tidak mungkin Pak Herman yang sebaik itu tega menumbalkan karyawannya. Batin Syahrul mengelak. Syahrul yang ingin meyakinkan dirinya bertanya lebih detail pada pemilik warung tersebut. Pemilik warung menjelaskan kalau Pak Herman itu memakai pesugihan tali pocong. Setiap tahunnya dia harus menumbalkan beberapa orang supaya pesugihannya terus berjalan. Meskipun sudah panjang lebar penjelasan dari pemilik warung, Syahrul belum juga percaya. Kebaikan Pak Herman setiap harinya tidak mencerminkan dia orang jahat. Syahrul yang kesal memilih untuk pergi dari warung itu sebelum hatinya semakin dibuat kesal karena pemilik warung sudah menjelekkan atasannya. Syahrul masih percaya kalau Pak Herman tidak seperti yang diceritakan oleh pemilik warung itu. Karena tidak mau memendam rasa kesal yang berlebih, Syahrul memutuskan untuk tidur lebih awal. Besoknya, ketika hendak berangkat kerja, Syahrul mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Awalnya dia ragu mengangkat teleponnya, namun rasa penasaran yang membuncah membuatnya langsung mengangkat telepon. "Halo Rul, ini ibu." Suara ibunya terdengar menyapa. Syahrul kaget. Dia pun buru-buru menyahut dan menanyakan kabar ibunya. "Ada apa, Bu?" "Tumben ibu yang telepon duluan." Syahrul bertanya dengan nada panik. "Rul, sebaiknya kamu dan adikmu pulang," ucap ibunya dengan suara lirih. Suaranya mengandung ketakutan. "Memangnya ada apa, Bu?" Syahrul tentu bertanya-tanya. Permintaan ibunya yang sangat mendadak itu menimbulkan tanda tanya besar di hatinya. "Semalam ibu bermimpi kamu dan kedua adikmu dililit tali pocong. Mimpi itu terasa nyata dan membuat dada ibu sesak. Ketika ibu bangun, ibu merasa ada firasat buruk." Syahrul diam 1000 bahasa. Pikirannya seketika menjadi bercabang. Kenapa akhir-akhir ini dia sering mendengar tali pocong dan pesugihan? Apa iya Pak Herman benar-benar memakainya? Pertanyaan itu terbit di hatinya seketika. "Rul, kenapa diam?" Suara ibunya mengejutkan. Ibu, enggak apa-apa, Bu. Ibu tenang saja. Pak Herman baik orangnya, jadi tidak perlu takut. Mungkin itu hanya mimpi biasa, Bu." Syahrul mencoba menenangkan ibu sekaligus dirinya sendiri. "Tapi Rul, ibu tidak pernah mimpi seperti ini sebelumnya. Dan kalau mimpi buruk biasa, ibu juga tidak merasa takut dan khawatir." Ibunya menjawab dengan nada lebih ditekankan supaya Syahrul mau percaya. Syahrul mendadak ingat berbagai peristiwa. Mulai dari saat dia didatangi pocong waktu pertama kali datang ke kos ini, hingga sering melihat pocong di pabrik tempatnya bekerja. Tak hanya itu, dia juga menghubungkan rangkaian peristiwa yang dia alami dengan berbagai informasi yang ia dapat belakangan. Syahrul menjadi bimbang, tetapi dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau Pak Herman tidak seperti itu. Karena selama dia bekerja, dia tidak melihat ada tempat khusus untuk pesugihan atau hal-hal yang mengarah ke sana. Karena ingin membuat hati ibunya lega, Syahrul hanya menjawab iya saja. Setelah itu dia tutup teleponnya. Tidak terasa ternyata sudah saat dia berangkat bekerja. Syahrul buru-buru mandi dan mengganti bajunya. Sama seperti hari biasa, ketika sudah siap, Syahrul dan yang lainnya berangkat bersama. Selesai bekerja, Pak Herman mengajak semua karyawannya makan di restoran. Ketika berada di satu meja dengan juragannya itu, Syahrul diam-diam memandangnya. Di dalam hatinya dia menolak semua tuduhan dari pemilik warung yang ada di dekat pabrik. Ketika pelayan datang, Pak Herman meminta semua untuk memesan apa saja. Syahrul dan yang lainnya kegirangan. Dia memesan ayam bakar dan beberapa camilan. "Ini semua bonus buat kalian semua.
karena penjualan kerupuk meningkat pesat, ujar Pak Herman setelah memberikan kertas pesanan pada pelayanan restoran. Wah, terima kasih Pak. Semoga penjualan kerupuknya semakin meningkat lagi, jawab Asep sambil mendoakan. Syahrul lagi-lagi hanya memperhatikan Pak Herman sambil terus bergejolak dengan batinnya. Dia menolak keras tuduhan pada Pak Herman. Pak Herman orangnya baik, mana mungkin dia suka menumbalkan karyawannya. Selama 2 bulan berturut-turut, Pak Herman selalu mengajak karyawannya makan di resto. Tak hanya itu saja, dia juga memberikan uang tambahan setiap harinya. Hal itu membuat Syahrul semakin yakin kalau tuduhan Pak Herman hanya omong kosong. Hari ini selepas maghrib, Pak Herman mendatangi Syahrul. Dia kaget sekaligus takut. Apa jangan-jangan aku yang akan dipindahkan? Batinnya sambil membuka pintu kamar pelan-pelan. Maaf Rul, mengganggu waktunya. Boleh kita ngobrol sebentar? Pinta Pak Herman. Syahrul hanya mengangguk saja, lalu menutup pintu kamarnya karena Fandi dan Imron sudah tidur. Ada apa Pak? Tanya Syahrul penasaran. Begini, belakangan ini setiap mau tidur, aku selalu kepikiran soal Fandi dan Imron. Aku merasa kasihan kalau anak seusia mereka tidak sekolah. Pak Herman menjeda bicaranya sebentar. Syahrul membenarkan apa yang Pak Herman katakan. Dia malah tidak pernah kepikiran begitu. Malahan juraganya yang lebih memperhatikan kedua adik sepupunya itu. Bagaimana kalau mereka aku bawa ke yayasan supaya bisa sekolah juga, daripada di sini tidak sekolah? Tanya Pak Herman yang membuat Syahrul terharu. Boleh Pak, kalau Bapak tidak keberatan, saya sangat berterima kasih Pak. Tenang saja. Pak Herman tersenyum sambil memukul punggungnya. Ketika Fandi dan Imron bangun, Syahrul menjelaskan keinginan Pak Herman. Mereka pun ikut senang karena bisa bersekolah lagi. Sorenya, Pak Herman membawa mereka pergi. Apa saya tidak boleh ikut Pak? Tanya Syahrul khawatir. Tidak usah Rul, nanti kamu capek. Biar aku sendiri saja yang mengantarnya. Syahrul menurut. Sepanjang malam, dia terus mengingat semua kebaikan Pak Herman. Kebaikannya itu membuat Syahrul semakin yakin jika Pak Herman tidak memakai pesugihan. Ketika mendapat jatah libur yang panjang, Syahrul memilih untuk pulang dan mengabarkan tentang Fandi dan Imron pada ibunya. Ibunya kaget, sekaligus senang, karena akhirnya ada orang baik yang mau menyekolahkan mereka. Benar kan kalau Pak Herman itu baik? Tanya Syahrul untuk meyakinkan ibunya. Iya Rul, mungkin semua itu hanya firasat ibu saja, jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Karena bosan terus di rumah, Syahrul jalan-jalan. Dia ingin menengok keadaan Wahyu. Saat tiba di rumah Wahyu, temannya itu kaget dengan kedatangannya. Loh, kamu masih bisa pulang Rul? Tanya Wahyu keheranan. Lah, memangnya ada apa? Kenapa kamu tanya begitu? Syahrul malah terkejut mendengar pertanyaan dari temannya itu. Wahyu menengok sekitar, lalu mengajak Syahrul duduk. Begini Rul, aku mau jujur sekarang. Sebenarnya aku menyuruh kamu bekerja di pabrik kerupuk karena perintah Pak Herman. Maksudnya bagaimana? Setiap tahun dia butuh tumbal manusia sekitar 5-6 orang. Nah kebetulan waktu itu aku diberi tawaran mau menjadi tumbal atau mencarikan orang lain. Makanya aku bilang mencarikan orang lain dan itu kamu. Maafkan aku Rul. Wahyu tiba-tiba menangis. Mata Syahrul seketika membelalak. Dadanya terasa menyempit. Dia tidak menyangka Wahyu setega itu. Syahrul memarahinya habis-habisan. Wahyu berkali-kali meminta maaf. Dia pun diam sebentar. Jika semua jadi tumbal, kenapa Usman tidak? Soal Usman, kamu harus tahu, Usman itu adalah keponakannya. Jadi dia tidak akan dijadikan tumbal. Tapi Usman tahu perbuatan Pak Herman? Tanya Syahrul. Tidak Rul. Syahrul tiba-tiba teringat dengan Fandi dan Imron. Wahyu memegangi kepala saat dia ceritakan tentang mereka. Aku tidak yakin kalau dia benar-benar membawa adikmu itu ke yayasan. Mungkin saja adikmu itu menjadi tumbalnya. Penjelasan Wahyu barusan membuat tubuh Syahrul menjadi lemas tak bertenaga. Coba kamu tanyakan lagi. Dan ketika libur selesai, Syahrul kembali dan menanyakan semuanya. Pak Herman hanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ternyata kamu sudah tahu. Oh ya, tidak ada makan siang gratis untuk semuanya yang telah aku beri.
Jadi harus ada salah satu yang mau aku tumbalkan. Mendengar itu, Syahrul menangis. Dia memilih kembali ke kampung halamannya. Dia meminta maaf pada ibunya. Ibunya menangis berhari-hari karena merasa bersalah pada adiknya. Ternyata firasatnya benar. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Khairul Anam dengan judul Pesugihan Anak Yatim. Nasib anak yatim piatu yang menjadi tumbal pesugihan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.